Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh yang merupakan salah satu kitab sejarah dalam perjanjian lama. Kita telah mencapai pasal 26 dan 27. Di episode terakhir, kita berbicara tentang Amazia, Raja Yehuda, yang memulai dengan baik tetapi berakhir dengan buruk. Setelah dia menaklukkan orang Edom, dia membawa dewa-dewa mereka dan menyembah mereka. Hari ini, kita akan mengenal raja yang menggantikan Amazia. Kita akan mengenal karakter Uzia dan Yotam. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan Insinyur Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, pasal 26 ayat 1-5, mohon beritahu kami tentang karakter Uzia. Saya akan membacakan beberapa ayat tentangnya, lalu saya akan kembali kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara Esam, melalui ayat-ayat ini saya ingin mengetahui beberapa informasi tentang karakter dari Uzia. Uzia adalah salah satu raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dikatakan Alkitab. Dia tidak melakukan pekerjaan rohani yang masif dan nyata, namun dia memiliki beberapa perbuatan baik dalam hal renovasi maupun pekerjaan sipil. Dia juga telah pergi berperang. Tuhan memberinya kemenangan dalam banyak perang. Dia juga melakukan banyak penemuan. Dia menemukan ketapel yang digunakan untuk melempar bola api sebagai semacam pertahanan wilayah tertentu. Sekali lagi tentang hubungannya dengan Tuhan, saya ingin menyoroti apa yang tertulis di sini. Ayat itu mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi dengarkan baik yang berikutnya, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ini masalah. Kita tahu bagaimana masalah Yoas dalam mengikuti Tuhan atau melalui seseorang. Adalah bahwa manusia bisa mati. Tapi di sini kita menghadapi masalah lain. Uzia mengikuti Tuhan dengan mengikuti teladan Amazia ayahnya. Oke, dia meniru Amazia, tapi ayahnya banyak kekurangan. Jadi inilah alasan kedua mengapa saya tidak boleh mengikuti Tuhan melalui manusia lain. Manusia fana dan banyak kekurangan. Anda tahu masalahnya adalah ketika Anda meniru seseorang, tiruan yang dihasilkan biasanya lebih lemah dari aslinya. Iya. Jadi saat saya menjalin gambar yang lemah, apa yang akan saya dapatkan? Variasi yang lebih lemah, saya juga ingin mengomentari poin lain. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajari supaya takut akan Allah. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Mulai dari ayat 16 kita menemukan bahwa dia tidak lagi mencari Tuhan. Suatu ketika Zakaria yang menginstruksikannya. Dalam rasa takut akan Tuhan tiada, masalah yang sama terjadi. Seseorang yang hubungan dengan Tuhan adalah melalui perantara. Dan selama ini kita tahu pasti selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Semua kesuksesannya terjadi pada saat dia mencari Tuhan. Karena dia mencari Tuhan, Tuhan membuatnya makmur. Ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod, dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Dalam era perang ini atau langkah-langkah yang dia buat dalam berperang, apakah yang terbaca dari karakter Uzia? Bahwa dia adalah seorang pejuang. Ini adalah peran utamanya, dia terkenal karena ini. Kemudian selanjutnya kita membaca bahwa orang-orang menghormatinya karena dia adalah orang yang kuat dan memperbesar kekuatan kerajaannya. Orang-orang membawakannya hadiah dan dia menemukan mesin untuk perang.
Ini menunjukkan pada kita seperti yang baru saja saya katakan bahwa dia tidak memiliki pencapaian rohani yang nyata. Namun saya dapat katakan bahwa tentang pendekatan perang rohani, dia bisa melawan musuh rohani kita yaitu setan, dunia, dan daging. Ketika kita sukses secara rohani, kita bisa membalas serangan mereka dengan sangat baik. Kita bahkan menjadi pemenang dan menaklukkan mereka. Kebalikan dari ini terjadi nanti seperti yang akan kita lihat ketika dia Tuhan menjadi katakan sombong. jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi Benar. jika melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sempurna. Kemenangan selalu diraih selama Anda dekat dengan Tuhan. Benar. Saya akan membaca ayat 16-23, lalu kita akan rehat dan segera kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kami ingin mengetahui dosa yang dilakukan Uzia yang menimbulkan kemarahan dan hukuman dari Tuhan. Apa dosa yang dilakukan Uzia yang pantas mendapatkan hukuman seperti itu? Sebenarnya dosa Uzia adalah pemberontakannya terhadap perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Allah telah menetapkan sebelumnya bahwa kerajaan akan tumbuh dari suku Yehuda tempat Uzia berasal. Tetapi imamat akan berasal dari suku Lewi yang bukan suku Uzia. Jadi Tuhan berfirman pada siapapun yang menjadi imam, tidak lain adalah seorang Lewi. Apakah dia orang Lewi? Ini yang mereka tanyakan padanya. Engkau bukan anggota suku itu. Oleh karena itu Anda tidak dapat mengganggu apa yang bukan urusan Anda. Dan melanggar perintah Tuhan, tapi dia menolak mengklaim bahwa dia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Harga dirinya memikatnya. Alkitab sangat jelas tentang ini. Ayat 16 mengatakan demikian. Kita membaca, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan banyak hal yang merusak. Ia berubah setia pada Tuhan Allahnya. Bayangkan, Tuhan menganggap apa yang dilakukan Uzia sebagai ketidaksetiaan. Benar? Sebab jika dosa orang dahulu itu bahwa mereka meninggalkan rumah Tuhan. Dosanya adalah dia ikut campur dalam apa yang bukan urusannya. Jadi ada dua bahaya. Sungguh berbahaya untuk sepenuhnya mengabaikan hal tentang Tuhan. Dan berbahaya melakukan hal-hal Allah dengan cara kita sendiri. Nah, kita melakukan hal dengan cara yang Tuhan beritahu kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukannya. Tapi kita melakukannya dengan cara kita sendiri. Apakah Anda tidak ingin kami melayani Anda? Izinkan kami melakukannya untuk Anda. Kita akan lakukan dengan cara kita. Kita mendapatkan musik, kata-kata, karya, dan aktivitas kita sendiri. Kita bisa lakukan semua dengan cara yang kita suka. Itulah dosanya. Uzia, penjelasannya adalah kebanggaan hatinya. Sekali lagi, sebagian dari masalahnya adalah dia tidak mendengarkan peringatan yang dia terima. Kita menghadapi masalah ini dengan banyak raja. Raja yang mendengar peringatan dengan penuh perhatian bertahan. Raja yang tidak melakukannya dan mengeraskan hatinya menderita konsekuensi yang mengerikan. Tuhan memukulnya dengan penyakit kusta untuk memberitahu kenajisan yang tersembunyi dalam hatinya. Sekarang terlihat jelas di tubuhmu di dahinya. Agar jelas bahwa ada sanjung kenajisan dalam pendengaranmu, engkau mencoba mengubah tatanan Allah dan melakukan perintah lain. Hari-hari Uzia telah berakhir dan dia mati. Baik dia meninggal sebagai akibat dari diadili atau dengan cara biasa, hari-harinya telah berakhir. Saya ingin
menarik komentar dari hal ini tentang kematian seorang percaya. Apa arti kematian bagi orang percaya secara umum? Faktanya dalam perjanjian baru kita beruntung, karena dalam hal-hal perjanjian lama banyak yang tidak jelas. Apa yang ada di balik kubur Apa yang Anda tidak maksud dengan diketahui. perjanjian baru? Apa itu perjanjian Setelah baru? Kristus. Setelah Setelah Kristus. kematian dan kebangkitan Maksud Kristus. saya era gereja. Di era gereja. Kita sangat beruntung karena mereka yang hidup di perjanjian lama sebelum kedatangan Kristus tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian mereka. Sama sekali buta sehingga mereka menyebutnya Sheol dalam bahasa Ibrani yang berarti sebuah pertanyaan. Tanda tanya, ada apa setelah kuburan? Kita tidak tahu. Oleh karena itu seorang seperti Raja Hizkia yang akan kita bicarakan nanti menangis ketika dia tahu bahwa dia akan mati. Dia bertanya-tanya kemana dia akan pergi setelah kematian. Namun perjanjian baru memberitahu kita bahwa Kristus yang oleh Injil menyatakan hidup yang tidak dapat binasa. Kita tahu apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dia juga berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati. adalah keuntungan. Mengenai orang percaya, Tuhan pernah berkata tentang Lazarus. Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tidak mati? Tidak. Dia tidak mati. Bagi seorang percaya tidak ada lagi kematian. Karena Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walau ia sudah mati. Karena dia adalah kehidupan. Apa yang kita pahami dari Alkitab dalam perjanjian baru adalah bahwa ketika seorang percaya tidur, kita mengatakan tidur bukannya mati karena dia tidak mati. Tapi dia mengubah tempat tinggalnya dari bumi menjadi surga, di mana dia menunggu hari bahagia segera ketika Tuhan membangkitkan semua orang yang tertidur. Dengan demikian kita semua akan bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan seperti itu. Oleh karena itu seorang percaya tidak khawatir karena kematian. Baginya kematian adalah keuntungan karena memindahkan dari kesengsaraan ke tanah kebahagiaan bersama Kristus jauh lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan berkata tentang Lazarus, saudara kita sedang Telah tertidur. Ya. Jika kita beralih ke pasal 27, kita akan mengetahui setelah Uzia muncul Yotam. Yotam memerintah atas Yehuda. Saya akan baca beberapa ayat, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda, dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Inilah yang dikatakan kitab suci tentang Yotam. Tetapi saya ingin menyoroti beberapa poin yang dapat kita pelajari dari karakter Yotam. Mohon komentar Anda. Dengan baik, itu cerita yang sangat pendek dan dia adalah karakter minor. Tapi saya dapat mengatakan bahwa Anda mungkin bukan orang yang begitu terkenal. Tapi laporan yang luar biasa ini sudah cukup. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Poin bagus lainnya adalah bahwa Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Berarti peran Anda mungkin bukan yang utama, namun sangat baik bahwa Anda melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Rahasia kesuksesan Anda bahkan dalam hal kecil yang Anda lakukan adalah bahwa Anda mengatur jalan Anda di hadapan Tuhan Allahmu. Anda memeriksa jalan Anda di hadapannya. Anda mengambil keputusan saat berada di hadiratnya, bahwa Anda dapat melakukan apa yang menyenangkan dia dan yang memuliakan namanya. Ia benar bahwa adalah kerugian bagi Yotam karena dia tidak dapat mempengaruhi rakyatnya. Karena mereka terus melakukan hal yang jahat. Namun setidaknya dia menjaga dirinya sendiri takut akan Tuhan. Bahkan waktu itu ketika masalah tampak jelas pada rakyatnya. Rakyatnya hidup di dalam segala kejahatan. Tapi Tuhan memberikan kehormatan kepada Yotam dan kemenangan dalam peperangan. Musuh-musuhnya memberinya penghormatan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan kembali setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan kepada kami di alamat yang akan ditampilkan selama rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kita membaca tentang Yotam bahwa dia tidak masuk dalam bait Allah. Mengapa? Bukankah dia melakukan yang benar di mata Tuhan? Walaupun dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dia tidak masuk dalam bait Tuhan. Ia tidak masuk ke bait suci Tuhan bukan berarti dia tidak pernah menginjakkan kakinya di dalamnya. Kita bisa saja salah memahaminya. Tapi tentu saja orang ini membangun gerbang rumah Tuhan yang berarti dia pergi ke sana. Ayat 3 mengatakan ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Jadi dia pergi ke rumah Tuhan. Namun apa maksud dari ayat tersebut? Dia ingin bandingkan antara apa yang Yotam lakukan, apa yang dimiliki ayahnya. Apa yang dilakukan ayahnya adalah dia memasuki bagian dari bait Allah yang tidak boleh dia masuki. Semua orang diizinkan masuk ke bait Allah di pelataran bagian luar. Tapi hanya para imam besar yang diizinkan masuk ke tempat suci itu. Hanya imam besar yang diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus. Apa yang Uzia lakukan adalah suatu kali dia pergi ke tempat suci untuk membakar dupa. Dia ingin menunjukkan dirinya setara dengan para imam besar. Di sini Alkitab memberitahu kita bahwa Yotam tidak melakukan kesalahan seperti itu. Dia tidak pergi ke tempat suci untuk membakar dupa. Itu tidak berarti ia sama sekali tidak pernah ke bait Allah. Atau bahwa dia menghindari untuk mengunjunginya. Dia ingin katakan bahwa dia telah diperingatkan. Dia belajar dari sejarah, dia belajar dari kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang belajar dari kesalahan orang lain, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tapi konsepnya adalah kita harus mendapatkan pelajaran untuk memahaminya. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Itu tak berarti bahwa dia tidak pergi ke sana sama sekali. Tak seperti orang yang misalnya jika mendapat sakit hati di gereja atau menghadapi situasi sulit, dia pergi berhenti ke gereja. Sama sekali tidak. Saya tidak menyarankan siapapun untuk melakukannya. Namun ini saran saya, jika Anda mengetahui kesalahan apapun yang telah dibuat di hadirat Tuhan, mohon jangan melakukannya lagi. Saya ingin menyoroti beberapa poin lain yang dia lakukan di ayat 3 yang mengatakan ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Itu artinya dia peduli dengan masalah rumah Tuhan. Tetapi di luar dia mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan. Dia membangun menara dan benteng, jadi pada tingkat rohani dia menjaga rumah Tuhan. Di tingkat militer dia membangun benteng dan menara. Dia bekerja baik di dalam dan di luar. Saya ingin bicara tentang 2 poin, peran orang beriman dan hubungannya dengan rumah Tuhan, dan juga peranannya di luar. Nah, sangat penting bagi orang beriman untuk memperhatikan kedua dimensi tersebut. Maksud saya, Petrus dalam suratnya mengatakan bahwa kita memiliki 2 peran atau 2 jenis imamat. Salah satunya adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita mempersembahkan di rumah Tuhan selama pertemuan saat kita mempersembahkan korban pujian pada Tuhan. Ini adalah imamat kudus. Imamat kudus. Dan bernyanyi untuk Tuhan, mempersembahkan penyembahan dan pemujaan kepadanya. Dan ini memberi bagiannya Tuhan. Namun ada jenis imamat lain yaitu imamat rajani. Ini adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini berarti saya memiliki peran lain. Menghadapi pertemuan dengan sukacita bukanlah satu-satunya hal yang saya lakukan sementara orang binasa di luar. Saya juga tidak bisa hanya fokus pada orang dan misi dan melupakan penyembahan dan pelayanan di dalam. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa saya memenuhi peran saya terhadap Tuhan melalui imamat kudus dan terhadap orang-orang melalui imamat rajani. Hamba yang ideal adalah hamba yang peduli dengan rumah Tuhan dan juga tentang jiwa-jiwa yang ada di luar. Izin saya mengatakan orang beriman yang ideal. Kita harus mengklarifikasi bahwa itu adalah peran semua orang percaya. Jadi saya tidak mengabaikan, saya tidak peduli dengan satu peran dengan mengorbankan peran lainnya. Saya seharusnya tidak peduli pada jiwa-jiwa di luar dan melalaikan ibadah di rumah Tuhan. Saya tidak boleh fokus pada ibadah saja dan mengabaikan jiwa-jiwa di luar. Saya harus mencapai keseimbangan. Benar? Benar. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan berkati. kita akan rangkum bersama hadirin. Kita perlu mengetahui beberapa keistimewaan dari Raja Uzia. Alkitab mengatakan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melakukan pekerjaan rohani tertentu, tetapi kita mengetahui bahwa dia adalah seorang pejuang yang membangun kembali banyak kota. Dia juga membuat banyak penemuan sebagai kemajuan mengenai hubungannya dengan Tuhan. Ada 2 masalah. Dia melakukan apa yang benar seperti Amazia ayahnya, dan dia juga menetapkan dirinya untuk mencari Tuhan pada zaman Zakaria yang mengajar dia untuk takut akan Tuhan. Dia juga menganggap manusia sebagai teladannya dan manusia banyak kekurangan. Dia juga berhubungan dengan Tuhan melalui manusia yang fana. Jadi ketika Zakaria tidak ada, kemerosotan menimpa Uzia persis seperti menimpa orang-orang lain sebelum dari dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Uzia melewati banyak peperangan dan meraih kemenangan. Apa yang kita pahami tentang karakternya melalui poin khusus ini? Uzia menang, dia adalah seorang pejuang. Saat dia mencari Tuhan, Tuhan memberinya kesuksesan. Kita berada dalam peperangan rohani, kita memiliki musuh rohani. Selama kita tetap berpegang pada Tuhan, kita akan menang. Tapi jika hati kita tumbuh sombong, seperti Uzia, kita akan kalah. Tentu saja perang kita adalah perang rohani. Kita tidak memiliki musuh dengan manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam, Tuhan memberkati.
Pemirsa terkasih, kita belajar melalui episode hari ini tentang sifat Uzia. Uzia raja yang memulai dengan baik. Dan Tuhan memberinya kesuksesan saat dia mencari Tuhan. Namun ketika dia melepaskan perannya karena ingin melanggar hak yang bukan miliknya, ketika dia pergi ke rumah Tuhan, berkeinginan untuk menjalankan imamat meskipun itu bukan perannya, Tuhan memukulnya dengan penyakit kusta. Itulah awal dari akhir hidupnya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Anda pemirsa dimanapun berada. Kenali peran Anda yang dipercayakan kepada Anda dari Tuhan. Tuhan telah memberi kita masing-masing peran tertentu. Anda harus mengenalinya, bersyukur kepada Tuhan atasnya dan memenuhinya dengan setia dan terampil. Supaya Anda memuliakan Tuhan. Kita bisa berada di pelayanan yang berbeda. Anda mungkin memiliki peran di gereja Tuhan, bisa jadi peran yang sederhana. Terimalah peran Anda, bersyukurlah kepada Tuhan untuknya dan lakukanlah dengan setia. Suatu hari Tuhan akan membalas Anda atas pelayanan yang Anda lakukan. Tapi jangan melanggar apa yang bukan bagianmu. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Jika Anda melakukannya, Anda akan terkena kusta rohani. Kusta rohani berarti kenajisan secara rohani. Bersyukurlah kepada Tuhan dan tanyakan padanya untuk memampukan Anda melayaninya lebih banyak jika itu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan berkata, setialah dengan hal kecil maka Dia akan memberi banyak. Pertanyaan episode ini, apakah ciri-ciri dari Raja Yotam? Apakah ciri-ciri dari Raja Yotam? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنا جيت علشانك أنت وأنا شغلي الشاغل أنت أنا جيت علشانك أنت وأنا شغلي الشاغل أنت مشتاق لرجوعك وأنت في عنادك زي ما أنت مشتاق لرجوعك وانت في عنادك زي ما انت ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك في بعدك أناديلك في أتونك أنا أجيلك في بعدك أناديلك في أتونك أنا أجيلك راح أخلي صحراك جنة وبقربي راح تتهنى راح أخلي صحراك جنة وبقربي راح تتهنى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك
همس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك ريا راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك راية ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.